Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita di malam yang penuh mulia ini kecuali kalimat syukur dan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menakdirkan kita sebagai penolong-penolong agamanya, sebagai disebutkan dalam ketaatan kepadanya, sebagai orang-orang yang bermuamalah dengan sebaik-baik mukjizat yang Allah turunkan atas nabinya, yaitu dengan bermuamalah dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah kita melanjutkan dari pembelajaran tafsir kita yang senantiasa kita lakukan di pesantren kita ini, pesantren yang tercinta Ma'had Riyadhus Sunnah yang terletak di Makassar, yang alhamdulillah kita berada di setengah juz yang kedua dari juz 28, tepatnya di surat Al-Jin. Tentunya pembahasan yang sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, kita membahas tentang surat ini diturunkan di mana, apa maksud dan tujuan surat ini, dan kita mengambil faedah-faedah keimanan, faedah-faedah ketaatan, faedah-faedah akhlak yang bisa kita petik dalam surat dan mengambil dari berbagai buku-buku tafsir yang kita ringkas, yang menjadi buku panduan kita dalam kitab Al-Mukhtasar fi Ilmi Tafsir. Namun kita juga membaca dari buku-buku tafsir yang lain, yang alhamdulillah kita kebanyakan membaca buku tafsir Ibnu Jarir At-Tabari hafizallahu ta'ala. Ibnu Jarir At-Tabari ini saya harus perkenalkan, dia adalah buku tafsir sebaik-baik buku tafsir. Para ulama sepakat sebaik-baik buku tafsir adalah buku tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Semua penafsir setelah zaman beliau itu mengambil tafsir dari Ibnu Jarir At-Tabari, mengambil sanad dari sana. Muncullah ringkasan yang bernama tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir memunculkan banyak ringkasan. Muncullah tafsir Al-Muyassar, tafsir As-Sa'di, tafsir Al-Mukhtasar. Itu diambil dari berbagai buku-buku tafsir, tapi yang menjadi tujuan penting, pokok penting, kiblat terpenting adalah buku tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Dan alhamdulillah di hadapan kita ini ada 3 buku. Yang pertama tafsir Al-Mukhtasar yang ada di hadapan saya, kemudian tafsir terjemahan sesuai dengan MUI, kemudian ya di samping kiri saya di handphone saya tafsir Ibnu Jarir At-Tabari hafizallahu ta'ala. Kita masuk dalam surat, kata penulis suratul Jin Makkiyah. Jadi surat Al-Jin ini adalah surah Makkiyah. Ini faedah pertama. Jadi ketika kita sudah tahu surah Makkiyah, itu seorang penuntut ilmu harus sudah terbetik bahwasanya oh ini yang dicerita tentang hari kiamat. Oh ini yang dicerita pasti tentang keimanan. Oh ini yang dicerita pasti tentang bagaimana beribadah hanya kepada Allah, bagaimana mempercayai Rasul. Itu semua dari maksud-maksud dari ayat-ayat Makkiyah. Kalau ayat-ayat Madaniyah langsung terbenak bahwa yang dimaksudkan adalah tentang hukum halal dan haram, tentang muamalah, tentang pernikahan, tentang bagi warisan dan selainnya. Ini kita masuk, jadi surah Al-Jin adalah surah Makkiyah. Min maqasidis surah, maksud surat ibtal dinil musyrikin, menegaskan tentang kebatilan agama orang-orang musyrikin, menegaskan
tentang kebatilan agama orang-orang musyrikin. Ini maksud pertama. Kebatilan agama orang-orang musyrikin. Menegaskan tentang kebatilan agama orang-orang musyrikin. Ya, kebatilan yang paling terbesar adalah mereka mengakui bahwa Allah punya anak. Kebatilan yang terbesar, mereka mengakui bahwasanya para malaikat adalah anak perempuan Allah. Nanti di ayat ini dibantah. Yang kedua, dari maksud surat ini bibayani halil jin wa imanihim ba'da sima'il al-Qur'an. Menegaskan akan keadaan. Tulis. Kenapa kata salambar dipakai? Mana buku tafsirnya? Ada. Ya. Ya, usahakan punya buku sendiri khusus buku tafsir. Menegaskan akan keadaan para jin menegaskan keadaan para jin dan keimanannya setelah mendengarkan Al-Quran. Setelah mendengarkan Al-Quran, para jin keadaan para jin dan keimanannya setelah mendengarkan Al-Quran. Jadi ini jin ini termasuk ibadah khusus. Jadi ibadah itu terbagi dua. Ada ibadah ammah, ada ibadah khassah. Ibadah secara umum, ada ibadah secara khusus. Ibadah secara umum adalah ibadahnya apa yang ada di langit dan di bumi. Misalnya ibadahnya matahari dengan dia terbit di tempat terbitnya, tenggelamnya di tempat tenggelam. Ibadahnya siang dan malam bergantinya, siang menjadi malam, malam menjadi siang. Ibadahnya bintang munculnya di malam hari. Ya, ibadahnya para rembulan. Ibadahnya para langit menjadi tinggi. Ibadahnya para bumi itu akan menjadi datar dan memberikan manfaat dengan tumbuhan-tumbuhan. Ibadahnya para air hujan, air laut dengan memberikan kehidupan. Ya, entah kehidupan bagi para hewan, para ikan ataupun para tumbuh-tumbuhan. Dan begitu juga kepada para manusia. Ini ibadah am. Sebagaimana firman Allah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah, tunduk kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tapi adapun ibadah khas, ibadah peribadatan, ibadah dengan membaca Al-Quran, ibadah dengan mentauhidkan Allah, ibadah dengan salat, itu ibadah khas yang dilakukan oleh kalangan para jin dan manusia. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, untuk taat kepadaku, untuk rukuk dan sujud kepadaku. Maka para jin, di sini kita harus pahami bahwa para jin itu juga mempelajari Al-Quran sebagaimana kita belajar. Para jin juga ada anak, ada bapak. Ada bapak, ada ibu. Para jin juga sholat sebagaimana kita sholat. Para jin, hukumnya para jin sebagaimana hukumnya para manusia. Maka dari itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di setiap dalam satu pekan bukan hanya mengajar para manusia, tapi dia juga punya jadwal mengajar dari kalangan para jin. Ya, jelas sampai sini. Tapi jin ini dia tidak terlihat sebagaimana para manusia, tapi dia bisa menjelma. Bisa apa? Bisa menjelma, bisa menjadi manusia
menyerupai siapapun yang dia inginkan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh diserupai oleh jin. Ya, baik dalam mimpi maupun dalam dunia nyata tidak bisa. Tapi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menyerupai. Dan jin ini terbagi dua. Ada jin muslim, ada jin kafir. Dan kekafirannya bertingkat-tingkat sebagaimana manusia. Ada kekafirannya sampai ateis, ada kekafirannya sampai tidak percaya Tuhan, ada kekafirannya mungkin karena ya baru melenceng sedikit, mungkin di kemudian hari kalau dapat hujah bisa kembali kepada Islam. Sebagaimana keimanannya, mereka juga bertingkat-tingkat. Ada keimanannya ya bolong-bolong salatnya, ada juga keimanannya ya masih suka mengganggu-ganggu. Itu yang suka mengganggu-ganggu biasa juga jin muslim, tapi mengganggu. Akhirnya itulah yang terjadi kerasukan. Dan jin ini bisa menyerupai tadi pertama manusia. Jelas sampai sini? Yang kedua dia bisa menyerupai, misalnya bisa menjadi ular, bisa menjadi kucing. Intinya bisa menjadi hewan-hewan. Ya, dalilnya pernah ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di dalam rumahnya. Ya, dan saya lupa siapa nama sahabatnya, tapi ini dalam hadis yang sahih. Pernah ada sahabat Nabi masuk ke dalam rumahnya. Ketika masuk di kamarnya dia mendapati ular. Yang akhirnya sahabat ini langsung tebas. Itu ular. Yang akhirnya dengan itu sahabat ini dicekik. Ya, sama temannya ini ular dari kalangan para jin. Ternyata ya, ini ular, dia adalah jin yang menyerupai ular. Akhirnya temannya ketika dibunuh ular ini, jin-jin temannya itu akhirnya mencekik sahabat ini. Ya, yang menjadikan dia mati. Kemudian Nabi kabarkan, ya ini dinukil oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala, ada buku yang dimiliki oleh Syekh Utsaimin khusus berbicara tentang semua masalah tentang jin. Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya jin itu bisa menyerupai juga apa? Ular. Maka Syekh Utsaimin rahimallahu taala menjelaskan di dalam kitabnya tersebut tentang jenis ular yang dimana itu ular biasa, ada juga ular yang menyerupai jin. Di antara tandanya, kalau dia adalah ular biasa, kalau seseorang masuk ke dalam rumah, ya itu tetap tinggal. Itu tetap tinggal, tidak tadi. Tapi kalau ular yang berbentuk jin, yang menyerupai jin, ketika ada orang yang masuk pada suatu rumah dia langsung kabur. Kalau jin biasa, dia tidak peduli. Kalau ular biasa, dia tidak peduli. Bahkan dia memang bisa, apalagi yang berbisa nak cari mantoki untuk mau, ya, dipito, dimansa. Tapi kalau ular dari kalangan para jin baru masuk, yang namanya manusia, dia langsung keluar, tidak ingin mengganggu. Ya, itu jin yang tenang, tapi perlu diperhatikan kata Syekh Utsaimin. Ada juga ular yang tetap tenang. Itu kalau ular yang sedang mau bertelur atau mau melahirkan kah? Tidak tahu ular itu bertelur atau melahirkan. Bertelur atau melahirkan? Saya wallahu alam, saya tidak tahu, saya tidak ada ilmu. Itu dipelajari di pelajaran IPA. Ya, dia bertelur kah ataukah melahirkan? Saya tidak tahu. Intinya kalau dia dalam keadaan seperti begitu dia tenang, tidak mau keluar. Ataukah dia sudah makan? Biasanya ular itu kalau sudah makan misalnya satu kambing. Ada ular begitu, makan satu kambing. Itu yang dia makan bisa bertahan 2 pekan, bisa bertahan 1 bulan. Jadi itu yang pawang-pawang ular yang antum lihat bisa dia memaingi ular, itu karena sudah dia berikan makan. Di antara sifat ular, kalau sudah makan sudah tenang nih, tidak mau dimakan lagi. Ya, sampai dia habis dia olah di dalam badannya, baru makan lagi. Ini. Jadi inti pelajaran yang kita bisa petik,
bahwa jin itu ada jin muslim, ada jin kafir. Yang kedua, bahwa jin itu bisa menyerupai manusia, bisa menyerupai hewan tunggangan, ya. Kemudian jin juga bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Sebagaimana yang kita biasa lihat, apa istilahnya? Kerasukan. Ya, kesurupan. Kesurupan lebih betulnya. Ya, kalau orang Makassar bilang kasosoka. Ya, dimasuki. Itu juga dari kalangan jin yang nakal. Apakah jinnya muslim atau kafir? Wallahu ta'ala, tergantung. Dan hati-hati berbicara tentang jin. Kalau antum mau meruqyah, harus antum perhatikan ruqyah itu ada dua. Ada ruqyah syariah, ruqyah yang disyariatkan, ada ruqyah syirkiyah. Ada ruqyah yang menjatuhkan kepada kesyirikan. Ruqyah syariah adalah ketika seseorang meruqyah dengan ayat Al-Quran, ayat apapun. Karena Al-Quran itu semuanya obat, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi yang mau paling teragung, yang berhubungan dengan jin, yang menjadikan hatinya sakit. Seperti misalnya tentang kita ungkap kebohongannya tentang Nabi Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Itu akan didengar oleh jin, akan menjadikan hatinya sakit. Kenapa? Karena terungkap kebohongannya. Yang kedua, kalau hadis yang sahih, itu membaca surah Al-Fatihah. Karena Nabi katakan surah Al-Fatihah itu asy-syafi. Dia adalah penyembuh, obat. Kemudian 3 kul. Kemudian ayat kursi. Kemudian surah Al-Baqarah. Yang kata Nabi, tidaklah seseorang membaca surah Al-Baqarah dalam suatu rumah kecuali jin akan keluar dan mengatakan tidak ada tempat bagi kami. Ya, ini. Jadi itu saja. Ataukah apalagi lebih dahsyat, sholat dan membaca surah Al-Baqarah. Pakai dengan sholat. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini yang terhebatnya. Kalau kita baca surah Al-Baqarah dalam keadaan sholat lagi. Dan hati-hati dalam masalah ruqyah. Kalau perempuan yang kerasukan, usahakan tinggalkan. Ya, karena saya pernah ceritakan, ada teman sampai apa? Terjatuh dalam fitnah yang besar karena jin jalan-jalan itu. Kalau perempuan yang kerasukan lari kemana, lari ke situ. Ya, karena biasa yang diobati dilari di mana ya? Kalau lari tinggi di hidung bagus, di hidung aja lecet. Ya, kalau lari tinggi di hidung lain, bahaya. Itu hati-hati. Maka dari itu kalau saya pribadi, kalau ada orang minta diruqyah, ya, saya tidak inginkan. Ya, saya tidak inginkan. Kalau memang terpaksa tengah malam, biasanya ada juga menelpon sampai tengah malam. Saya pernah di sekitar Perintis, sekitar setengah 12 malam. Ya, itu dipanggil. Saya cuma datang pergi sholat. Ya, akhirnya selesai. Begitu saja. Sholat di rumahnya, baca surah Al-Baqarah, tinggalkan. Selesai. Ya, itu paling amannya. Tapi kalau antum mau jadikan pekerjaan khusus Ustadz ruqyah, hati-hati. Ya, jangan sampai mau mengalahkan jin, ternyata jin mempermainkan kita. Dan tidak sedikit. Ya, jangankan kita, para dokter saja. Saya pernah dapati ada dokter, ya, dosen saya sendiri. Alhamdulillah. Banyak diajarkan oleh jin mantra-mantra, ya, yang tidak tahu dari mana asal usulnya. Ya, sampai dia pagar, misalnya di sini kerasukan, dia pagar di depan, dia bacakan tiup ke sana, tiup ke sini, tiup ke sana, tiup ke sini. Katanya di pagar, jadi tidak ada yang bisa masuk jin. Ya, atau kalau dia tangkap jin sampai 1000 jin, kasih masuk di botol, mau Islamkan. Kalau tidak, nak bunuh. Ini kita tidak katakan bahwa itu kedustaan, tapi itu juga perlu, ya, dalil. Dan kita memohon kepada Allah agar kita dihindarkan dari tipu daya para jin. Itu inti pelajarannya. Kemudian kita masuk di surat. Qala ta'ala qul uhiya ilayya anna mustama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Kemudian katakan ya Rasul, apa tentang, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan
kepadaku bahwasanya sekumpulan para jin. Faqalu, ya, ketika dia mendengar Al-Quran, mereka berkata, sesungguhnya kami mendengarkan Al-Quran itu sungguh ajib, ya sungguh menakjubkan. Apa menakjubkannya? Yahdi ila rusdi fa'aman nabi. Karena Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, sehingga kami dari kalangan para jin beriman kepadanya, beriman kepada Al-Quran. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak mensyirikatkan Allah, ya, dengan sesuatu apapun. Apa yang menjadikan Al-Quran ini menakjubkan? Ya, karena Al-Quran mengabarkan segala perkara. Hal yang terdahulu Al-Quran kabarkan. Hal yang terjadi di zaman Nabi Al-Quran kabarkan. Hal yang akan datang Al-Quran kabarkan. Segala perkara dikabarkan dalam Al-Quran. Semuanya. Cuma ada yang dikabarkan secara terperinci, ada yang dikabarkan secara hanya dengan singgungan atau isyarat. Tapi seluruhnya Al-Quran tidak ada permasalahan kecuali ada di dalam Al-Quran. Permasalahan apa yang antum cari? Ya, makanya kata Imam Syafi'i, kalau ada satu permasalahan di dalam Al-Quran, ya, yang kalian dapati tidak dijawab oleh Al-Quran, datang kepada saya. Saya akan berikan hadiah 1 kantong koin emas. Kata Imam Syafi'i. Saking yakinnya itu, kenapa? Saking pahamnya itu Imam Syafi'i tentang apa-apa yang dalam Al-Quran. Ada pernah satu kisah, dia mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran tidak menceritakan tentang ini. Akhirnya dibantah, ya, oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi saya lupa apa permasalahan tersebut, karena kurangnya ilmu orang tersebut, dan memang Imam Syafi'i memberikan isyarat. Kemudian adapun kata penulis yang menjadikan menakjubkan ini Al-Quran, ya, karena kata penulis, Qul ayyuhal rusul li ummatika u'iyallahu ilayya annahu istama'a ila qira'atil Qur'an jama'atan minal jin bi batni nakhlatin. Katakan ya Rasul atas umatmu bahwasanya Allah telah mewahyukan kepadaku sehingga para jin itu mendengarkan dari bacaanku. Bacaannya Nabi. Jadi Nabi yang membaca, para jin mendengarkan. Ya, sekelompok dari kalangan para jin. Bibatni nakhlatin, di dalam perut nakhlah. Dalam perut nakhlah. Nakhlah itu apa? Ya, dia berada di dalam pohon. Ataukah dia berada di dalam, ya, nakhlah ini pohon kurma. Jadi di sini juga bisa menjadi pelajaran bahwasanya para jin itu bisa juga masuk di pohon-pohon. Ya, biasa antum dapat goyang-goyang pohon ke atas segala macam. Ya, itu bisa juga di tempat tinggal para jin. Jadi bisa masuk di badan orang, bisa masuk di pohon, bisa masuk di badan ular, ya, bahkan bisa masuk mungkin di mana saja yang dia mau masuki, karena dia bisa tembus. Ya, ini. Kemudian falamma raja'u ila qaumihim, ketika para jin ini kembali kepada kaumnya, qalu lahum, maka jin ini yang belajar kepada Nabi, yang mendengarkan Al-Quran langsung kepada Nabi, mereka berkata, inna sami'na kalaman makru'an mu'jiban, sesungguhnya kami mendengarkan Al-Quran, ucapan yang sangat menakjubkan, fi bayani wa fasahatihi, dalam bagaimana tentang kejelasan penjelasannya dan kefasihan bahasanya. Ya, jadi dia ini di sini memberikan juga pelajaran bahwa jin itu juga sama dengan kalian. Ada yang pergi belajar kepada Nabi, baru pulang di kaumnya pergi berdakwah. Sebagaimana kalian sekarang pergi belajar di pesantren, di waktu kecil, nanti di waktu besar, setelah kalian mendengarkan pelajaran, kalian pulang di kampung masing-masing jadi pendakwah. Sebagaimana ini jin. Dia pergi belajar di Nabi,
Kemudian dia ketika kembali kepada kaumnya, pergi berdakwah kepada kaumnya. Begitu memang ilmu itu diwariskan. Ya, ilmu itu laisa bitamanni, bukan dihayalkan. Ya, akan tetapi harus dipelajari. Kemudian qala ta'ala wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Katakan dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Ya, sungguh Allah maha suci dan memiliki istri dan anak. Jadi ini ya kebatilan orang-orang musyrikin. Karena orang musyrikin mengatakan bahwa Allah memiliki apa? Istri. Allah memiliki anak. Mereka berkeyakinan bahwa para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Naudzubillah. Ya, kalau orang punya anak berarti melazimkan ada punya istri. Dan itu menyeleweng, ya. Sebagaimana dalam surah apa? Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan Allah. Kemudian qala ta'ala wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syataqa. Dan bahwasanya orang yang kurang akalnya daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Nah, ini yang saya tadi kabarkan. Bahwasanya di kalangan para jin ada yang sempurna akalnya, ada yang kurang akalnya. Ada yang berbicara di atas hak, ada berbicaranya di atas kebatilan. Ada yang berkeyakinan di antara mereka bahwa Allah punya anak, punya istri, sebagaimana juga ya ada di antara mereka yang berkeyakinan bahwa Allah tidak punya anak, tidak punya istri. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa anna dhananna allan naqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadiba. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta tersebut. Ya, sehingga Allah palingkan dari artinya kenapa para manusia dan jin sampai mengatakan kalimat ini. Kalimat bahwa Allah itu punya anak. Bahkan Allah tegur di ayat lain, sampai langit itu hampir pecah disebabkan mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Saking murkanya itu Allah. Ya, dari perkataan orang-orang kafir, baik dari kalangan para jin maupun manusia. Kemudian qala ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Jadi di sini coba perhatikan, ada beberapa laki-laki dari kalangan manusia yang meminta bantuan kepada para jin. Apa yang dimaksudkan di sini? Para dukun. Jadi para dukun ini di mana mencuri berita. Misalnya kita datang, ya, tabe dato, ya, ini anuku dicuri gini uangku. Ya, anda bilang ini dukungan. Hai, tuyul na yan ngalenne. Ya, oh diisok ini uangmu. Yang ambil gini tetangga lagi. Ternyata tetangganya, ya, misalnya dia katakan ini dukung, hai putih-putih orangnya ini yang ambil ki. Ini orangnya putih-putih, kepang-kepang, tidak jauh dari rumahmu. Siapa yang kabarkan bahwasanya ini pasti kalau orang jauh pergi berobat, misalnya dia di Makassar kejadiannya baru pergi di Bone, pasti dia percaya, kenapa ini dukung bisa tahu? Tidak pernah ke rumahku. Kenapa bisa tahu bahwasanya ada tetanggaku yang kepang-kepang, putih-putih lagi? Siapa yang kabarkan bahwa tetangganya ini kepang-kepang putih-putih? Jin.
Ya, karena jin itu juga berkendaraan. Dan kendaraannya salah satu kendaraan yang dikabarkan oleh Nabi, kendaraannya para jin adalah cicak. Ya, maka dari itu membunuh cicak di antara kebaikan. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan pahala 100 pahala bagi orang yang membunuh kendaraan ini. Ini kendaraannya ini para jin. Ya, dan itu dianjurkan dibunuh. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha itu memiliki raket. Jadi dia punya khusus kayak raket begitu. Pak lah. Jadi kalau datang cicak, ada memang khusus malam-malam. Tapi ini sekali lagi tidak mesti dilakukan di malam Jumat. Tidak mesti dilakukan satu pukulan. Ini bumbu-bumbu dalam agama. Tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya dibunuh saja. Tapi sekali lagi Nabi juga kabarkan bahwa dia di antara hewan buaisik, hewan yang kecil yang fasik. Di mana kefasikannya tidak sedikit orang yang terjatuh dalam kesyirikan gara-gara cicak. Misalnya bicara tentang ini, kemudian codok itu toki katoke, nejok kali namanya cicak betul itu. Ada tidak orang tua begitu? Ada. Biasa kita kalau cerita misalnya dia gosip, ada ibu-ibu gosip. Gosip ini codok cicak atau codok toke teke. Atau teke. Langsung ini bilang, ini betul kita wali caca. Ini semuanya apa? Semuanya di antara tatayur. Ya. Tidak ada tiara. Tiara itu tatayur menjadikan sesuatu sebab yang bukan sebab. Ya, yang menjadikan ya sesuatu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat karena adanya sesuatu itu tidak. Ya. Kemudian ya ini yang bisa kita ambil pelajaran di sini bahwasanya ada dari kalangan manusia, dari kalangan laki-laki, dari kalangan manusia meminta bantuan kepada para jin. Apa tugasnya para jin? Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Akhirnya jin itu menyesatkan mereka. Bahkan saya pernah juga tinggal sama orang seperti ini. Bahkan saya pernah jadi tukang bersih-bersih kuburan yang dikeramatkan dulu waktu SMP. Ya, saya punya juga tante itu memang dia dirasuki. Ya, kata orang Makassar dia dirasuki yang punya katanya bumi. Ya, kalau bahasa Makassarnya patan nalino. Ini Allah Akbar. Di antara keganjalannya mereka apa? Dia ini perempuan. Baru memakai baju laki-laki dan sholat seperti laki-laki. Ini juga hebatnya ini para jin. Terkadang menipu manusia dengan cara memakai pakaian yang bisa menipu manusia. Itu juga jin. Makanya pernah datang jin Ifrit datang kepada Nabi. Jin Ifrit ini adalah jin yang menjadikan banyak tergelincir para nabi. Salah satunya siapa? Bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Siapa yang menggelincirkan Nabi Adam? Jin Ifrit. Bosnya para jin. Jin inilah yang diberikan waktu bisa hidup sampai hari kiamat. Jadi mulai dari Nabi Adam, sebelumnya Nabi Adam, jin Ifrit itu sudah ada dan dia sampai hari kiamat. Adapun jin lain wallahu a'lam, apakah jin itu meninggal atau tidak, saya tidak ada ilmu di atas itu. Apakah jin mati sebagaimana manusia mati? Kalau jin beranak, iya, jin beranak. Jin menikah, iya, jin menikah. Kalau jin mati, wallahu a'lam. Saya tidak memiliki ilmu apakah jin itu mati atau tidak mati. Kalau menikah, menikah. Sebagaimana dari Umar. Pernah ada seorang sahabat ya diculik oleh jin. Datang istrinya, sudah lama suaminya tidak pulang. Bagaimana harta warisannya? Dan ini juga sahabiah sudah mau menikah. Akhirnya datang kepada Umar di pemerintahan Umar. Akhirnya Umar memutuskan agar dia bertahan sejenak 3 bulan atau 6 bulan. Kalau memang suaminya tidak ada, maka dia boleh menikah dan harta warisan suaminya dia boleh bagi. Ini kalau antum belajar warisan, antum akan dapatkan masalah ini. Ini masalah paling sulit.
Ya, setelah menikah, ya, lama menikah setahun, datang suaminya. Akhirnya ibu ini memiliki berapa suami? 2. Suami lamanya dengan suami barunya. Akhirnya suami barunya ketika masuk ke rumahnya, kenapa ada orang laki-laki lain ini? Akhirnya dia marah. Akhirnya dia melapor kepada Umar. Dia tuduh istrinya bahwa dia berzina. Akhirnya Umar memutuskan bahwa memang dulu pernah ini istrinya meminta apa? Agar diputuskan perkaranya. Nah, kata Umar, kamu dari mana? Kata orang ini, saya dulu diculik oleh dari kalangan para jin, sehingga tidak bisa keluar. Kayak orang kebingungan di situ-situ terus mutar. Nah, ini berarti jin bisa juga menculik manusia. Maka dari itu pentingnya zikir pagi dan petang. Abdullah paling penting ini. Dan sampai sebentar malam tidur kau di kasur, tiba-tiba kau menghilang. Baca memang mau ke zikir pagi, sudah zikir sore Abdullah. Jangan kau tidak baca, karena dengar kini jingan kau juga nak curi. Karena nak tahu kau bilang kau takut-takut kau sama dia. Tidur memang mau kau didengarnya siapa penghafal Al-Quran. Baca kau sebentar surah Al-Baqarah Abdullah nak curi kau jin, sesak itu cari kau. Malah kau tidak? Malah kau? Jangan kau malah, berlindung kau kepada Allah. Nah, berdoa memang kau. Sebentar nak curi kau jin. Kemudian kita ini pelajarannya bahwasanya ada dari kalangan manusia yang meminta pertolongan kepada para jin. Dan jin ini tidak mendatangkan mudarat, tidak mendatangkan manfaat, bahkan menambah mudarat dan kesesatan kepada manusia tersebut. Kemudian qala ta'ala, wa annahum dhannu kama dhanantum alla yab'atsallahu ahada. Kemudian alasannya, dan sesungguhnya mereka jin menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun. Ini yang saya bilang ya, bahwa jin sekali lagi ada yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, ada yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian qala ta'ala, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muni'at harasan shadidan wa syuhuba. Kemudian Allah kabarkan, dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit. Siapa ini kami katakan? Para jin. Jadi jin ini sudah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Sudah kita jelaskan apa yang dipanakan ini para jin? Bintang. Siapa yang memanah? Para malaikat. Ya, jadi dipanakan dengan bintang-bintang. Kemudian qala ta'ala, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit. Jadi dulu para jin ada kedudukannya di langit. Siapa yang dimaksud? Jin Ifrit. Jin Ifrit itu bayangkan, tidak ada satu jengkal di bumi kecuali pernah dia bersujud di dalamnya. Jin Ifrit ini adalah orang yang paling taat kepada Allah dahulu. Tapi ketika diciptakan Adam, disuruh bersujud, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia merasa sombong. Sedangkan orang memiliki kesombongan di dalam hatinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana mithqala dzarratin fi qalbihi minal kibr. Tidak akan masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya ada sifat kesombongan walaupun seperti biji zarah. Sedangkan tadi jin bersifat sombong atau tidak? Bersifat sombong sehingga dia dikeluarkan dari surga. Ya, walaupun ceritanya ini panjang. Ustaz, bukankah ini jin sudah dikeluarkan surga? Kenapa bisa pada yang Nabi bisiki Nabi Adam? Bagaimana caranya? Karena jin itu bisa masuk ke dalam ilustrasi manusia. Bisa masuk mengalirnya peredaran darah. Sebagaimana pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itikaf, kemudian dijenguk oleh Safiyah.
Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengantar Sofia keluar. Kemudian lewat dua orang sahabat dengan jalan cepat. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala rizqikuma. Tunggu sebentar. Fa innaha Sofia. Sesungguhnya ini istri saya Sofia, bukan wanita lain ini yang saya antar. Ya. Kemudian mereka mengatakan, ma'azal ya Rasulullah, kami berlindung dari menuduhmu seperti itu ya Rasulullah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwa sesungguhnya itu setan berjalan pada peredaran darah manusia. Jadi jin itu bisa masuk peredaran darah kita, sehingga mata kita melihat yang haram, mendengar yang haram, berpikir yang haram. Yang mau dulu sebentar di Maroja, mau main bola anak kamu mau dulu main seng, ya. Yang mau puasa sunnah jadi mau dulu. Gampang itu, puasa mau ke Maroja haus kok. Bagaimana nih? Minum mau dulu. Apalagi ada siang-siang. Tambah lagi muncul di penjual donat kan, nanti pergi donat kan. Lapar kak lagi. Atau dimunculkan bilang ada penyakit lambung. Datanya jin masuk di pantat. Agak sebunyi-bunyi ini pantat. Akhirnya bunyi-bunyi perut. Ya, jin itu begitu. Ya, ada jin yang khusus memang meniup-niup pantat. Kalau sholat seakan-akan kayak kentut Pada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini kayak ada keluar kentut, apa kayak kentut? Kata Nabi, jangan keluar, kecuali engkau mengetahui, entah engkau mendengar suara atau engkau merasakan bau. Kenapa? Karena itu jin masuk di situ. Nah, sempro ini tiuki. Seakan-akan jadi kalau sholat kentut ini. Atau ada juga di ujung kemaluan. Seakan-akan itu jinnya agak sedikit ini ya. Sehingga apa? Kayak cincin ini tidak ada. Ya begitu itu jin. Kalau ada yang merasakan kalau sholat kayak kencing atau tidak, sudah ini berwudu atau tidak, itu permainan jin. Kalau ada yang merasakan kayak geri-geri pantat, kayak keluar angin atau tidak, itu permainan jin. Jin memain itu di situ. Sama dengan makanya itu kita dianjurkan mencabut bulu ketiak. Di tempat bulu ketiak itu juga tempat bergelantungannya para setan, tempatnya bersarang. Ya, maka itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didapati kalau pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa di perang Badar sampai kelihatan ketiaknya keputih-putihan. Kalau keputih-putihan menunjukkan ada bulu ketiaknya tidak ada, dan itu diantara fitnah. Jadi usahakan tempat-tempat yang dimana bisa mengalir para setan, para jin itu dihilangkan. Seperti tadi, ya, itu dicabut bulu ketiak. Kumis kalau terlalu gondrong, kemudian di kotoran-kotoran kuku kalau panjang, kemudian juga hatinya usahakan tidak pernah lepas dari zikir, karena kalau hati itu lepas dari zikir maka para jin akan masuk melalui peredaran darah. Usahakan senantiasa berzikir, ya, apalagi Al-Quran, apalagi surah Al-Baqarah, langsung lari keluar jin. Usahakan sebentar kita merujuk memang lagi. Gara-gara jangan sampai ini, gara-gara dibongkar rahasianya jin di malam ini, datang yang ganggu itu dulu itu. Saya pernah ya di pondok, saya pernah membahas tentang jin di pondok saya masih membina di Hizbul Waton. Pada tidak lama pada saat itu langsung 5 santri kerasukan, bahkan keluar 2 orang. Ya, sampai sekarang masih sering kerasukan. Ya, itulah yang didatangkan tadi dokter sampai sekarang di Hizbul Waton yang biasa ambil beras, itu dokter itu direkturnya yang sering ambil beras 10 karung 5 karung itu. Di sana itu masih sering kerasukan sampai sekarang. Dulu bahkan sampai capek kita, karena setiap azan ada kerasukan 3 orang, 5 orang. Baru masalahnya sering perempuan, terkadang laki-laki. Capek itu Ustaznya banyak. Saya 3 orang itu, bahkan itu satu yang suka meruqyah. Ya, saya pergi di Makassar, dia lihat saya di pohon bambu katanya pakai baju merah. Ternyata saya baru datang, sudah di kamar, langsung dia istighfar, langsung sah Al-Quran dulu. Tadi ku lihat, ku bilang kita pergi di situ dia mau di pohon bambu. Bilang apa Nabi Ustaz siapa ini pergi di situ?
Dikiranya karena ada sungai-sungai di situ, ada kuburan lagi. Ya, akhirnya di situ langsung dia mengaji di kamar saya. Itu namanya Ustaz Laude. Besok ada dia datang ke rumah. Nanti mungkin saya buat jalan-jalan ke sini. Ya, kalau memang beliau sempat. Nah, jadi ini. Hari Ahad baru beliau datang. Nah, jadi itu jin. Bisa masuk tadi di mana? Di badan, di pohon, di hewan, di manusia. Kemudian apa lagi? Peredaran darah manusia, meniup-niup di ujung pantat, ya, di tetea, di mana saja, ya. Kemudian ayat terakhir kita ambil 10 ayat saja. Kata Allah Azza wa Jalla di ayat ke-9, dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit, itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Jadi ada tempat duduk-duduknya, nongkrong di langit ini para jin. Ya, bukan ngopi-ngopi, pergi di situ cari-cari berita, nongkrong. Tapi kalau nongkrong duduk-duduk kumpul-kumpul, ada mereka apa rupanya? Lari sih tasimpungi sih, jatuh sih. Ya, diceritakan dalam hadis bahwa mereka baku sompo-sompo. Jadi dari mulai para dukun, dibawanya jin ini yang besar dukun. Nah, ini nasompo zaman nasompo sampainya naik di langit. Jadi ketika dia ditahui di situ duduk-duduk, kalau ada yang dapat berita, nak kabarkan. Karena setiap tahun ada berita. Itulah di malam Lailatul Qadar. Ya, makanya malam Lailatul Qadar salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan dari itu semua. Karena para malaikat yang turun. Ini para jin tidak ada tempat lagi. Tapi di hari lain mereka mencuri. Curi di berita di langit pertama. Karena malam Lailatul Qadar itu malam diturunkannya berita dari langit ke-7 lalu hapus pergi ke langit pertama. Di langit pertama itu dibicarakan di situ. Oh, ya anu meninggal di ini. Ya anu akan sukses. Anu akan sukses. Anu ini. Disitulah mencuri berita para jin. Nah, ketika datang malaikat dipanah. Akhirnya jatuh semua di bawah sampai di bawah. Oh, anu tadi nak bilang, anu dia. Kosong dia jatuh. Susun iseng. Dikejar iseng. Pak tong mantung ku kau jam iseng. Ya, begitu dia. Kemudian ya dikatakan di sini, tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Jadi bintang itu di sini menjadi dalil bahwa bintang itu membakar. Jangan antum lihat kilatan bintang, coba lihat ini lampu. Ini lampu kalau menyala terus, antum pegang panas atau tidak? Begitu juga bintang. Bintang itu bayangkan bagaimana cahayanya jaraknya berjuta mil, dilihat di bumi. Panas. Sebagaimana antum lihat bisa bercahaya itu karena adanya efek panas. Maka bintang itu juga kalau dipakai mana? Ya, saya katakan kayak panas sudah dikasih api. Al-Qismi itu tak bakar-bakar biji. Ya. Kalau bakarannya tambah sampai ke bawah. Ini. Kemudian di ayat terakhir kata Allah Azza wa Jalla, "Wa anna la nadri asharrun uridu biman fil ardi am arada bihim rasyada." Kata Allah, dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Di sini apa kata jin? Kami tidak mengetahui apa yang Allah kehendaki, apakah kebaikan atau keburukan. Jadi para jin ini tidak lain kecuali sangkaan, bukan berita yang pahit. Maka dari itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan bahwa para dukun itu kalau dia berbicara satu benarnya 70 kedustaannya. Di hadis lain, tapi hadisnya ini agak lemah, satu bicaranya 100 kedustaannya. Hadis tadi yang 70 kedustaannya itu lebih kuat. Ya, ini dihasankan. Kalau tadi itu hadisnya dhaif, ada riwayat menguatkannya, tapi kurang kuat. Bahwa setiap dukun itu kalau satu bicaranya yang benar
itu diiringi dengan 70 kedustaan. Ya, dan hukum dukun ini dipenggal. Hukum dukun di dalam Islam dipenggal oleh pemerintah tadi. Yang kita dapat dukun di kampung tak langsung diambil parang apa langsung dipenggal, tidak. Ini bukan di zamannya Nabi. Kalau pernah, kalau tidak salah, ada salah satu sahabat pernah ada dukun bermain di Masjid Nabawi. Di masa raja siapa itu? Ini raja, dia panggil dukun dari Yahudi. Kemudian bermain di Masjid Nabawi. Saking jagonya ini dukun, bisa masuk ya di mulut keledai dan keluar dari pantatnya. Mainkan. Kemudian juga saking jagonya ini dukun, sedang sepatunya itu raja, dia bisa jadikan merpati. Jadi ambil sepatunya raja ketika duduk, jadi dia seperti kayak pameran-pameran di Masjid Nabawi, diiringi gendang, diiringi joget-joget, minum-minum. Ini raja santai-santai. Nah, akhirnya ambil sepatunya raja, kemudian menjadikan merpati. Pertunjukan, ya. Kemudian juga dia jadikan ada orang gila, orang-orang autis, dia jadikan itu orang autis ini seperti anjing. Ya, jadi jadikan seperti kayak nasulap ini orang. Akhirnya dia dikasih begini seperti anjing. Nah, kasih keluar terus lidahnya baru menggonggong. Saking hebatnya ini dukunnya orang Yahudi. Kemudian datanglah sahabat Nabi, ya, yang datang lihat, maka dia marah, mengatakan masjid ini bukan untuk dijadikan seperti begini. Akhirnya dia berdebat dengan dukun ini. Dia mengatakan saya bisa, ya, menghidupkan yang mati. Saya bisa menjadikan ini sebagai begini, seperti ini, begini. Langsung kata sahabat ini, kalau kamu bisa, maka ya dinasihati dulu dengan hadis, kemudian tidak mendengar, akhirnya langsung dipenggal. Jadi satu kali tebas, ketika sudah keras debat, langsung dicabut parang, ditebas. Akhirnya darahnya terpecip pada raja. Kepalanya itu sudah terpotong, lepas antara kepala dan badan. Dia mengatakan hidupkan dirimu sendiri. Ternyata ditunggu, tidak bisa lagi hidup. Mati itu yang pendukung tadi. Ya, kemudian raja marah, akhirnya dipenjaralah sahabat ini. Akhirnya sahabat lain ya menggugat raja, akhirnya dikeluarkan. Kemudian menjadi qadhi pada saat itu, menjadi hakim adalah Abdullah bin Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud mengeluarkan dengan sebab perintahnya orang ini. Ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya lupa namanya. Ini yang bisa kita bahas. Inti pelajaran yang bisa kita petik bahwasanya para jin itu juga ada yang beriman, ada yang kafir. Para jin itu juga bisa menjelma, ya, baik masuk menjelma menjadi hewan, menjadi manusia, masuk ke pohon, masuk ke badan, mengganggu kita, bergantungan di manakah. Intinya dia bisa menjelma dan merasuk. Kemudian pelajaran juga bahwa para jin itu dahulu memiliki kedudukan di mana? Di langit untuk mencuri berita. Ya, dimuliakan, tapi karena dia ingkar, khususnya jin ifrit, karena melanggar aturan Allah satu kali saja. Bagaimana dengan kita? Berapa banyak aturan Allah yang kita langgar? Ya, apakah kita layak masuk surga? Kalau jin ifrit pernah dia bersujud semua yang ada di bumi, pernah di tempatnya bersujud, tapi karena dia melanggar satu perintah, dia diharamkan oleh surga, dijadikan kekal di neraka. Bagaimana lagi dengan kita? Kemudian ingatlah bahwasanya para jin itu memiliki juga teman-teman di bumi, yaitu para dukun. Yang para dukun ini kalau berbicara satu kebenaran yang dicuri, yang diambil beritanya dari para jin, memiliki berapa kedustaan? 70 kedustaan. Ya, ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.